Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari di mana buah hati kita lahir ke dunia tentu adalah saat-saat yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh orang tua. Selamat datang anakku di dunia. Sejak saat inilah kita bisa menyentuh anak kita, menggendong anak kita, mencium anak kita. Ada satu kemampuan penting yang menjadi bekal kita sebagai orang tua di hari-hari pertama ini, yaitu kemampuan kita dalam mengenali arti tangisan dari buah hati kita. Bersama saya Dr. Bagus, mari kita bahas mengenali arti tangisan anak kita. Mengapa mengenali arti tangisan dari buah hati kita menjadi kemampuan penting bagi seorang orang tua? Karena kita ketahui bersama, seluruh bayi baru lahir tentu belum bisa berkomunikasi dengan baik dengan kita orang tuanya. Sehingga tangisan bayi tersebut adalah sarana komunikasi buah hati kita kepada kita orang tuanya. Sehingga kita harus mengenali arti tangisan tersebut. Konsepnya seperti itu. Beberapa orang tua yang tidak mengetahui konsep ini sering beranggapan bahwa setiap bayi menangis artinya bayi itu lapar, sehingga setiap bayi menangis tentu harus diberi minum. Terkadang jurus memberi minum ini tidak berhasil. Terkadang hal ini menyebabkan orang tua menjadi kebingungan, menjadikan orang tua itu stres, putus asa, dan marah terhadap situasi ini. Sehingga disinilah pentingnya orang tua mencoba mengenali arti tangisan dari buah hatinya. Apakah setiap buah hati kita menangis artinya lapar? Dan apakah setiap buah hati kita menangis harus segera diberikan susu atau ASI? Ternyata jawabannya adalah tidak. Ada berbagai hal yang bisa menyebabkan buah hati kita menangis. Dan tentu respon kita juga sebaiknya lama-kelamaan akan menjadi tepat gitu dengan penyebab buah hati kita menangis. Salah satu contoh penyebab buah hati kita menangis yang pertama adalah saat buah hati kita merasa tidak nyaman dengan popoknya. Misalnya dia pup atau kencing gitu ya, popoknya basah dan dia tidak nyaman dengan kondisi itu, tentu buah hati kita akan menangis gitu ya. Sehingga tentu solusinya bukan diberi minum, tapi diganti popoknya dan dibersihkan. Yang kedua, bisa saja buah hati kita menangis saat dia kepanasan, misalnya terlalu banyak baju, selimut, terlalu tebal, atau kedinginan. Tentu solusinya juga bukan diberi minum, tapi diberikan suhu yang nyaman buat buah hati kita. Yang berikutnya, bisa jadi buah hati kita menangis, rewel saat dia merasa bosan atau kelelahan. Sering, terutama bayi yang baru lahir, tentu mengundang perhatian dari sekitarnya, kedua orang tuanya, kakek neneknya, kakak-kakaknya, tetangga-tetangganya. Banyak orang yang datang, ingin bermain dengan buah hati kita. Kadang dan itu berlebihan gitu ya, kadang banyak yang mencium, mencubit pipinya dan sebagainya. Kadang-kadang bayi kita merasa bosan, merasa capek, atau mungkin waktunya tidur, sehingga buah hati kita mulai menangis gitu. Yang tangisan ini sebetulnya artinya dia merasa capek atau bosan gitu. Sehingga tentu jawabannya juga bukan diberi minum saat itu, tapi mulai ditidurkan. Berikutnya bisa jadi kolik. Apa yang disebut kolik? Kolik itu terjadi saat bayi itu menangis terus-menerus gitu ya, sulit sekali dihentikan selama minimal 3 jam per hari, berulang selama minimal 3 kali seminggu. Ini disebut kolik. Melilit perutnya. Ini bisa menyebabkan bayi itu tampak sangat rewel. Berikutnya tentu bayi ini bisa menangis rewel saat dia merasa tidak enak badan, sakit. Tentu tangisan model ini harus kita bawa ke
dokter gitu ya, harus diperiksa anak ini sakit apa. Nah, yang berikutnya adalah saat menangis, itu saat bayi kita mulai lapar. Nah, ini yang menarik. Kenapa menarik? Karena sebaiknya kalau tangisan ini berhubungan dengan rasa lapar, jangan disusuin, jangan ditetein. Kenapa? Mari kita berlanjut ke bagian berikutnya. Nah, sekarang bagaimana sih tanda-tanda bayi kita ingin menyusu atau mulai lapar? Kita lihat gambar di samping. Gambar ini menceritakan tanda-tanda awal bayi ingin menyusu saat dia merasa lapar. Ternyata bisa kita lihat bersama bahwa tanda-tanda awal bayi ingin menyusu ternyata bukan menangis. Tanda-tanda awal ini contohnya bayi mulai terlihat gelisah, mulut mulai sering terbuka-terbuka gitu ya. Dia menoleh kanan, menoleh kiri, menoleh kanan, menoleh kiri mencari ibunya. Inilah tanda-tanda awal bayi ingin menyusu. Tanda-tanda awal bayi itu mengirim sinyal bahwa "Ma, saya lapar." Gitu. Tentu di waktu inilah adalah waktu yang terbaik seorang ibu menyusui anaknya. Bila tanda-tanda awal ini terlewat gitu ya, entah bisa karena kita tidak tahu atau kita terlewat, bayi akan mengeluarkan sinyal berikutnya yang berarti, "Ma, saya sangat lapar, saya sudah sangat lapar." Gitu. Apa tanda-tandanya? Seperti gambar di samping bisa kita lihat bersama, bayi mulai menggeliat, gerakan fisiknya bertambah banyak gitu ya. Kadang-kadang mulai toleh, dia malah ketemu tangannya sendiri gitu ya. Dia mulai memasukkan tangannya ke mulut. Ini adalah tanda bayi sudah merasa sangat lapar. Bila kita menyusui di saat ini, tentu bayi masih memaafkan, gitu, masih dimaafkan oleh bayi. Nah, bila kita terlewat di tanda awal, kita terlewat di tanda sudah sangat lapar ini, tentu bayi berikutnya akan menangis. Tangisan di sini itu diartikan bahwa bayi kita sudah mulai marah pada kita, karena kita terlambat merespon dua sinyal awal bayi lapar. Nah, bila bayi kita sudah mulai menangis yang diakibatkan karena lapar, seperti saya sampaikan tadi, jangan disusui. Jangan langsung disusui, tapi ditenangkan dulu. Sering seorang ibu mengeluh, bayinya nangis, disusui, malah tidak berhasil gitu, karena bayinya nangis, disusui, anaknya seakan tidak mau. Ya, karena itu, bayi sudah terlanjur marah, tanda kutip. Sehingga yang terbaik saat ini adalah bayi itu ditenangkan terlebih dahulu. Setelah bayi itu cukup tenang, baru disusui. Yang penting ya, tanda-tanda bayi ingin menyusu. Penolakan bayi terhadap usaha ibu menyusui itu bukan karena ASI ibunya kurang, bukan karena ASI ibunya tidak enak gitu ya, atau penyebab-penyebab yang lain yang sering mengakibatkan ibu menjadi putus asa gitu ya, dan menganggap ASInya tidak baik. Yang terjadi adalah karena momentumnya, waktunya saja yang tidak tepat. Nah, mulai sekarang sudah paham ya, apa pentingnya kita selaku orang tua mulai memahami arti tangisan dari anak kita. Sudah tidak lagi semua menangis diartikan bahwa bayi lapar, dan tidak selalu semua menangis harus dijawab dengan pemberian minum atau susu atau ASI. Nah, mulai sekarang tugasnya semua orang tua ya, bapak-bapak dan ibu-ibu, mencoba memahami arti tangisan dari masing-masing buah hatinya. Insya Allah, setelah kita saling memahami, setelah kita memahami arti tangisan dari anak kita, komunikasi antara orang tua dan anak akan terjalin dengan lebih baik. Orang tua akan lebih nyaman dengan anaknya, karena kita tahu bagaimana merespon arti tangisannya dengan tepat, dan seorang anak akan senang dan nyaman terhadap orang tuanya, karena anak tersebut, buah hati kita akan merasa bahwa kedua orang tuanya betul-betul memahami dirinya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.